Saya memberikan sedikit edukasi kepada warga sekitar Bandara Kuala Pembuang, jangan suka main layang-layang ketika ada operasional penerbangan maupun tidak adanya pesawat belum masuk ke Bandara Kuala Pembuang, tolong dijaga. Ini bandara milik bersama gitu, demi kemajuan perekonomian daerah Kuala Pembuang. Yuk kita sama-sama jaga keselamatan penerbangan. El Podcast Bandara Kuala Pembuang, ready for takeoff. Halo Sobat Aviasi semuanya, kembali lagi di channel YouTube kita Bandara Kuala Pembuang. Saya Anda Dalika. Pada kesempatan kali ini di episode podcast pada hari ini kita kedatangan tamu nih yang sangat luar biasa, yaitu Mas Setio. Siap. Terima kasih Mbak. Ya. Nah. Halo Mas Setio. Siap. Kalau boleh tahu nih, Ya. boleh dong kita Boleh berbincang dong, santai. boleh Oke. banget. Ya, kita diskusi lah bareng-bareng Iya, ya, iya. bicara bareng ya. Jadi Mas Setio ini sebagai inspektur navigasi penerbangan, betul Mas? Ya, betul Mbak. Oke, kalau boleh tahu nih, perjalanan Mas menuju Kuala Pembuang gimana kesannya? Ya, kesan saya sangat menyenangkan karena saya baru kali pertama menginjakkan ke Kuala Pembuang kaki saya untuk melakukan tugas yang telah diamanahkan dari kantor otoritas Bandara Udara Wilayah 7, yaitu pengawasan inspeksi. Di perjalanan pun ya cukup menantang ya, karena seharusnya kami ini wilayah kerja di Kalimantan sini gampang gitu aksesnya untuk menuju langsung ke lokasi yang akan kita tuju, namun kami harus transit di Surabaya untuk bisa sampai ke Kuala Pembuang. Itu pun kami landing di Sampit, melanjutkan melalui darat, baru sampai ke Kuala Pembuang, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama Mbak Ana. Wah, tentunya sangat jauh ya Mas ya perjalanan. Luar biasa Mbak Ana ya. Luar biasa. Wah, terima kasih banget nih dari Ya. jauh-jauh sampai ke Kuala Pembuang. Tapi sebentar, saya sebelumnya ucap terima kasih banyak kepada khususnya Kepala Bandara Kuala Pembuang Pak Haridin yang telah menerima kedatangan kami untuk melakukan pengawasan inspeksi berikut dengan rekan-rekan yang berada di Bandara Kuala Pembuang ini, menyambut hangat kepada saya dan tim saya. Ya, Mbak Tentunya Ana. kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Setio juga. Siap. Sudah berkenan hadir. Baik. Yang pasti ke podcast kita ini juga kan Mas. Jauh-jauh lah Baik. sampai sini loh guys. Oke Mas, Ya. mau ke pertanyaan berikutnya nih. Iya, Boleh baik, dong? boleh, silahkan. Dalam rangka kegiatan apa nih Mas Setio datang ke Kuala Pembuang? Jadi hajat kami dalam rangka ke Kuala Pembuang yaitu melakukan pengawasan. Jadi kita harus tahu dulu pengertian pengawasan nih. Iya. Hajat kami yaitu pengawasan. Boleh. Pengawasan itu adalah untuk melihat tingkat kepatuhan operator terhadap pemenuhan peraturan yang telah dikeluarkan oleh negara. Dari di pengawasan itu terdiri dari audit, inspeksi, monitoring, dan surveillance. Nah, yang kita lakukan untuk kegiatan agenda sekarang yang saya lakukan sekarang ini yaitu inspeksi. Yaitu ya. Jadi inspeksi itu pengawasan secara sederhana, tidak menyeluruh. Mungkin kalau saya jelaskan nanti Mbak Ana kelamaan kayaknya. Gak apa-apa Mas, santai lanjut aja Mas. Nanti takut kelamaan. Santai. Oh iya. Yang Gak jelas apa-apa. rajanya pengawasan itu audit. Audit Iya. itu pengawasan secara menyeluruh dari A sampai Z sampai ke akar-akarnya. Tapi karena kedudukan di kantor Otban, kita hanya sampai di inspeksi untuk pengawasan secara tertentu gitu, di mana ada elemen ataupun ruang lingkup yang terbatas kita ambil, tidak menyeluruh seperti audit. Tapi kita selalu dijadikan tim oleh kantor pusat untuk melakukan tugas audit juga gitu di wilayah kerja Otban 7 gitu. Nah, saya pun diberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan inspeksi di Bandara Kuala Pembuang gitu. Jadi produk kami di inspeksi itu untuk memastikan keselamatan penerbangan. Ya, dari sisi navigasi penerbangan sesuai dengan kedudukan saya di Inspektur Navigasi Penerbangan Mbak Ana. Oke. Ya. Siap. Terima kasih banyak Mas. Oke, di sini kan Mas sebagai
inspektur navigasi, betul kan? Siap. Oke, apa nih peran utama dari seorang inspektur navigasi penerbangan dan bagaimana perannya berkontribusi pada keselamatan dan efisiensi operasional penerbangan? Jadi kita di sini perannya sebagai inspektur penerbangan mengawasi objek yang kita awasi itu Perum LPPNPI, di mana Perum LPPNPI singkatan dari Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan. Di Kuala Pembuang ini terdapat Perum LPPNPI, yaitu unit Kuala Pembuang, Ernap unit Kuala Pembuang. Nah, kontribusi saya sebagai inspektur navigasi penerbangan, saya ingin memastikan, karena apa yang telah saya sampaikan tadi Mbak Ana, produk kami itu yaitu safety, di mana keselamatan itu kami jaga. Nah, ruang lingkup yang kita awasi yaitu mulai dari organisasi, personil, kemudian fasilitas, peralatan, serta dokumen dan rekaman. Di mana terdiri dari ruang lingkup tersebut, kita akan melihat tingkat kepatuhan terhadap peraturan apakah sudah standar apa yang telah dia lakukan untuk menjamin segala pemenuhan yang dia berikan pelayanan navigasi penerbangan di Kuala Pembuang sendiri. Oke, berarti ini fokusnya memang ke safety ya Mas ya? Ya. Oke, kalau gitu untuk peralatan sendiri dan teknologi navigasi yang paling nih sering diperiksa dalam inspeksi navigasi penerbangan dan mengapa penting untuk memastikan kualitasnya? Ya, karena ini di mana dulu nih Mbak Ana nih? Secara umum atau secara umum? Kalau secara umum kita ingin memastikan peralatan itu terkendali normal atau tidaknya untuk dari sisi peralatan ya. Dari sisi operasi mereka sudah melakukan sesuai prosedur atau tidak melakukan prosedur. Nah, itu wajib kita awasi. Karena kalau misalnya kita tidak awasi, nanti siapa yang mau bertanggung jawab gitu ya Mbak Ana. Karena itu satu sisi sudah jadi tugas dan tanggung jawab kami untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di bawah wilayah kerja kantor Otban 7 gitu. Oke, siap. Ini dalam pandangan Mas sendiri nih, hal yang paling memuaskan atau paling menarik deh dalam pekerjaan sebagai inspektur navigasi penerbangan. Jadi saya curhat nih Mbak Ana. Iya, nggak apa-apa, berbagi pengalamannya mungkin dengan teman-teman di rumah, siapa tahu termotivasi ada di posisi Mas ya, sekarang kan. Siap. Jadi pengalaman saya selama jadi inspektur navigasi penerbangan mungkin banyak tantangan lah yang harus saya lalui. Karena mengingat kantor Otban wilayah 7 mempunyai wilayah kerja 3 provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Nah, mungkin di Kalimantan Utara bandara yang paling besar yaitu Tarakan. Nah, terus Kalimantan Tengah, Bandara Angkasa Pura yang dipegang kendali oleh Palangkaraya. Kemudian Kalimantan Timur yang paling besar yaitu dipegang kendali oleh Angkasa Pura Balikpapan. Nah, di wilayah bandara yang besar-besar itu banyak bandara yang kecil-kecil, Mbak Ana. Kayak long gitulah, ada Long Bawang, Long Apung, Binuang, Paupan, kayak gitu kan. Kemudian ada Kuala Pembuang juga salah satunya gitu kan. Nah, itu yang paling menarik yang menjadikan tantangan pengalaman bagi saya yaitu transportnya gitu ya. Karena transport untuk menuju ke bandara-bandara kecil itu ya sangat menantang. Kadang kami itu terkendala dengan tiket. Ya walaupun kami orang penerbangan, tapi kita harus memahami juga gitu. Jangan kita egois gitu kan. Karena egois karena kita harus mengutamakan penumpang dari masyarakat lain yang lebih membutuhkan. Tapi satu sisi kita juga harus menimbangi dengan program kerja juga. Tapi prioritas kita juga pasti memahamilah prosedur gitu ya Mbak ya. Kalau misalnya harus urut kacang untuk beli tiket kita ikutin ya, itulah pengalaman yang paling menarik buat saya segitu sebagai inspektur. Kalau ke pelosok tuh agak susahnya kadang transport, tapi kita harus upayakan gimana caranya kedudukan Otban itu sebagai misi perhubungan kita sangkut pautkan dengan umum ya Mbak ya. Karena misi perhubungan itu gimana caranya kita harus konektivitas itu saling terjalin gitu, terhubung.
mulai dari sektor darat, laut maupun udara. Itulah bagaimana caranya kita harus bisa terhubung. Itulah misi, tugas dan tanggung jawab kita sebagai insan perhubungan. Gitu. Baik. Wah, kayaknya udah panjang nih perjalanan kita ngobrol ya Mas ya. Mungkin sebelum ditutup ada beberapa hal yang ingin Mas sampaikan untuk pemirsa di rumah maupun untuk kantor UPBU Kuala Pembuang. Ya, mungkin saya memberikan masukan kepada kantor UPBU dan masyarakat sekitar yang berada di kantor UPBU Kuala Pembuang terkait dengan keselamatan penerbangan, di mana keselamatan penerbangan yaitu suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan penerbangan, pemanfaatan wilayah pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Dan harus memahami dengan arti keselamatan, seperti saya memberikan sedikit edukasi kepada warga sekitar Bandara Kuala Pembuang, jangan suka main layang-layang ketika ada operasional penerbangan maupun tidak adanya pesawat belum masuk ke Bandara Kuala Pembuang, tolong dijaga. Ini bandara milik bersama gitu, demi kemajuan perekonomian daerah Kuala Pembuang. Yuk kita sama-sama jaga keselamatan penerbangan. Salah satunya ingat, bagi Bapak Ibu yang punya anak, mohon izin untuk menjaga anaknya agar tidak sembarang main layang-layang. Kemudian setelah layang-layang, jangan pernah menerbangkan balon udara. Setelah balon udara, jangan suka memainkan sinar laser. Karena sifat dan potensinya itu, saya flashback lagi, kalau untuk layang-layang sifatnya itu susah dikendalikan dan potensinya bisa menghisap kepada engine atau mesin pesawat. Kemudian balon udara pun demikian, Mbak Ana, sifatnya itu susah dikendalikan gitu dan potensinya pun sangat membahayakan dengan keselamatan gitu. Kemudian setelah dari balon udara, sinar laser pun demikian, potensinya susah. Sifatnya susah dan potensinya sangat bahaya. Dan bird strike itu kayak burung-burung, itu memang susah dikendalikan juga ya Mbak Ana ya. Iya, karena kalau burung memang susah dikendalikan sih. Ya kita mengakui hewan itu kan hanya diberikan apa Mbak Ana? Diberikan apa tuh Mas? Ya, kalau hewan itu kan tidak diberikan akal, hanya diberikan nafsu gitu kan. Dia kesehariannya cuma hanya mencari makanan aja, tapi dia tidak bisa berikan mengendalikan mereka, Mas. Karena kekurangan itu tidak berikan akal, itulah hewan itu, makanya sulit dikendalikan. Betul sekali. Ya mungkin salah satunya itu harapan saya masyarakat Kuala Pembuang, khususnya yang berdekatan dengan Bandara Kuala Pembuang sendiri, tolong pahamilah arti keselamatan penerbangan. Karena bandara ini milik bersama demi memajukan perekonomian Kuala Pembuang. Bukan hanya memajukan perekonomian, keselamatan itu penting ya, karena menyangkut dengan nyawa semua orang. Nah, ingat itu, menyangkut nyawa semua orang. Oke Mas Sutio, terima kasih banyak atas waktunya yang sangat luar biasa ini. Sama-sama, diberikan kesempatan yang sangat luar biasa pastinya Mas, sudah mau datang ke Air Podcast kita Bandara Kuala Pembuang. Saya dukung pokoknya podcastnya. Oke, makasih banyak Mas. Semoga Mas Sutio sehat selalu. Amin ya Allah, demikian juga Mbak Ana. Amin ya Allah, semangat terus yang pasti jaya selalu ya Mas, Jaya sukses selalu, terus Mas. ya. Oke. Pokoknya kita punya ini slogan selamanya. Oke, slogan selamanya ya Mas. Selamat, aman dan nyaman. Oke, mantap. Oke, buat pemirsa semua di rumah, terima kasih banyak telah menyimak video kita dari awal sampai terakhir. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube kita, karena pasti ada konten-konten seru selanjutnya. Oke, buat teman-teman di rumah, apa Mas? Jangan lupa di like and subscribe. Dan jangan lupa di komen dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Apabila ada saran dan maupun kritik bisa tulis di kolom komentar maupun di Instagram kita. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Air Podcast Bandara Kuala Pembuang, ready for takeoff.